Yang namanya menikah kan bukan kesempurnaan yang kita nikahin, tapi kekurangan yang kita nikahin. Masalah jodoh udah ditulis. Kalaupun kita nggak berusaha, pasti Allah kasih. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Tapi yang paling penting harus dilihat dulu potensi kebaikan. Punya agama apa enggak? Kita punya hak untuk merubah takdir Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah sesuatu kalau kitanya yang nggak ngerubah. Oh, kemana ini sepi banget pagi-pagi. Astagfirullahaladzim, itu ngapa itu? Orang sendirian di situ. Masya Allah, Simba nangis lagi. Kau tak. Mbak, nyanyi Mbak? Sorry Mbak, jangan ajak ngobrol saya, aku lagi sedih. Oh, lagi sedih ya Teteh? Habibie, salah. Mbak, Aku lagi sedih. oh sedih. Apa sih Mbak emangnya? Enggak semua yang ada di hidup aku, kamu perlu tahu kan Mbak? Mbak, mendingan minum dulu nih Mbak. Nggak usah. Enak Mbak. Nggak, aku udah kenyang makan asam garam kehidupan. Ya Allah sih Mbak, ya udah nih, encum taruh sini ya Mbak ya. Bye-bye Mbak, di patok ayam. Nggak usah, makasih Mbak. Aku nggak haus. Yang Mbak pikir Mbak ngasih aku minum. Sini nih sekalian nih Mbak. Encum jadi takut, hati-hati tuh Mbak, patok ayam. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, pagi-pagi nih. Ini ada Neng Fitri di sini. Kenapa, Neng? Neng kenapa lagi nggak enak makan, nggak enak minum ini tuh? Iya. Lah sedih aja ngadoin ini combro. Iya, lagi nggak enak makan, nggak enak minum tapi gegaras mulu dari tadi. Jangan lihat deh combro gue. Masya Allah, jauh. Tadi aja encum takut dimarahin tuh. Emang kenapa ini dari Gak tadi? tahu kayak kesambet setan nih ayam deh di situ. Dia tadi mojok gini. Gitu. Terus Ditanya gitu. lu yang kesambet kamu kalau gitu. Dikasih makan mau, Cum? Ih, kasih makan dong mau. Setannya lapar. Sampai nggak boleh lapar. Setannya lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, lengkap banget ya. Subhanallah ya. Apa-apa ya. Setannya bisa Dek, berarti walaupun setannya. galau tapi jawabannya lengkap. Bener. Maaf teman-teman, boleh kalian ngerti sedikit perasaan aku nggak usah pada berisik. Aku lagi sedih. Lu kalau kagak mau berisik Kagak kagak usah di syuting. saung sini. Lu di rumah lu sendiri. Maaf, kayaknya saya sengaja ya. Apa? Ini aku lagi ada jerawat di sini. Bener. Fitri lu kenapa subuh-subuh udah galau kayak gini? Kenapa? Oh, gara-gara Foto. Oh, baru putus. Udah Riza Sahab mah udah putus, udah dapat pacar. Itu 2 tahun yang lalu. Itu 2 tahun yang lalu, Mas. Iya. Oh, ini Kami baru putus. Ini baru lagi. baru yang putus juga bulan November kemarin. September. Salah informasinya. Kenapa aku harus cerita juga ya? September ini rugi banget cowok-cowok itu ya mutusin lu ya, Fit ya. Kenapa nggak dari dulu ya? Tapi kan katanya lagi deket lagi sama itu anak motor sekarang. Motor siapa motor? Anak ojek. Enggak beneran enggak? Lu emang sekarang masih sendiri, Fitri? Sendiri ku kemas air mata di pipi. Gue semua Bang boleh Jack, nggak nih mendingan perempuan? itu rukiahin tuh biar setannya keluar. Lu kenapa? Lu tersiksa? Aku belum punya gini. jodoh. Aku sudah berusaha buat move on Bang Jack. Nah, Tapi aku nggak bisa. lu baru putus. Terus Aku udah coba buat move on. Tapi tak begini. Ini orang galau apa sambar petir sih? nah, itu dia. Ini nih, Fitri itu ini teman lama saya. Oh. Dia udah pengen cepet-cepet menikah. Nggak, kita lihat Tapi fotonya. belum ada laki-laki hilaf yang Fotonya, mau sama lihat. dia. Lihat dong fotonya. Boleh lihat fotonya? Jangan Mas. Kenapa sih? Lu kayak film-film Indonesia zaman dulu. Iya, Nggak diapa-apain, kan kayak jangan. ini, Ke dalam kesana. Maksudnya jangan, enggak gini. Ini aja tuh aku nggak berani ngelihat. Soalnya setiap kali aku ngelihat, hati aku kembali terkoyak lagi. Kalau misalkan aku harus ngelihat foto ini sekarang ini, itu tuh ibaratnya tuh kayak menaburkan garam di luka yang masih basah. Jadi jangan, karena nggak gini, aku kan nggak enak sama Bang Jack. Maksudnya ini lagi subuh-subuh kayak gitu, aku harus memperlihatkan foto yang ada unsur auratnya gitu kan. Aku nggak enak, aku jadi malu. Yaudah ini nanya, mau ada yang nanya nggak? Kalau nggak gue nanya nih tentang jodoh, mau Aku nggak? aja lah, Sok nanya, mau nggak? Bang Jack. Hah.
Bang Jack rumahnya di mana? Dia udah punya istri, istrinya baru punya anak. Tuh jangan dibilangnya, galau lagi deh. Ini tapi Aku kesini buat apa? ini emang banyak masalah. Teman saya Lia, Andri belum pada punya pasangan. Aku mau nanya sama Bang Jack masalah jodoh. Bang Jack, apa kabar Bang? Bang, emang ada jaminan dari Allah bahwa semua makhluk di dunia itu pasti akan mendapatkan pasangan? Kalau berpasang-pasangan pasti, itu kan janji Allah. Tapi yang namanya jodoh itu nggak terlepas tuh dari usaha setiap manusia buat ngedapetin jodoh. Nah, Jadi ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Terus kalau untuk perempuan-perempuan yang pemalu dan juga rentan seperti aku gimana dong Bang? Aku nggak bisa kalau aku harus maju duluan gitu. Yang pemalu begini, bagaimana yang malu-maluin? Enggak, masalahnya gini, meskipun aku kelihatan suka bercanda cuan, tapi aku tuh karakter aslinya aku introvert dan misterius. Gimana caranya? misterius sebelah mana lo? Suka ngarep. Kayak jin dong. Ya, gimana caranya aku bisa ngejar? Dari segi itu gender, apakah perempuan bisa melakukan move duluan dibanding laki-laki? Boleh nggak zaman sekarang? Ya sekarang sih nggak menutup kemungkinan ya, bisa-bisa aja gitu loh. Apalagi dalam masa ta'aruf kan biasanya ada pihak ketiga tuh yang kenalin. Bukan lagi laki-laki yang ngomong, bukan lagi perempuan. Buka pergaulan. Ya, jadi nggak minum dulu deh kalau gitu. Neng nih makan dulu deh Neng, biar ini biar Enaknya kalau galau di sini banyak yang iya makan aja Neng, Iya. makan. Bang Jack, Ah, terus lu galau juga Cum? iya nih Oh jadi iya, lu ngomongin juga jodoh. janda. Kalau misalnya kayak Encum udah menikah terus cerai, janda itu jodohnya sebenarnya siapa sih Bang Jack? Nah, kalau yang udah putus ataupun cerai gitu, apakah jodohnya cuma segitu aja? Atau sebenarnya gimana? jodohnya bukan itu nanti? atau jodohnya sebenarnya itu tapi ketemunya ntar gitu. Jadi gini, yang namanya jodoh itu pertama tadi kita bahas dulu tuh. Ada usaha dulu, ada ikhtiar, baru doa. Contoh, kita mau jadi dokter, kan usahanya harus kuliah dong. Di kedokteran. Nah itu ikhtiarnya. Kuliah jangan sembarang kuliah kalau menjadi dokter. Ikhtiarnya harus di fakultas kedokteran. Baru setelah itu doa. Nyari jodoh juga begitu. Usaha, tapi jangan sembarang usaha. Cari dong calon yang baik. Jadi yang namanya agama itu, ad-din dalam bahasa Arabnya, bukan berarti harus kiai, harus ustadz, harus yang benar-benar paham agama, enggak. Ad-din sini diartikan oleh para ulama potensi kebaikan. Yang beberapa kriteria salah satunya dalam agama itu. Iya kan, tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 1, Lijamaliha, kecantikannya. kecantikan. Lah ngapa? Yang kedua lagi. Oh, ini kecantikan udah cantik Udah, lah ya. yang kedua, Dua. 5 liha, hartanya. Harta. Kagak. 3. Linasabiha. Kalau punya celengan punya harta kan ya Pak ya? Iya, iya, Enggak ada. apa-apa dikit. Ketiga. harta. Linasabiha, keturunan. Keturunannya. Kalau misalkan blasteran gitu gimana? Pak Wawan bagus, Pak Wawan bokapnya. Blasteran boleh sama Cimahi gitu. Bagus Nah, keturunan. tapi kata Rasul, fazfar bizatiddin. Tapi yang paling penting harus dilihat dulu potensi kebaikan. Punya agama apa enggak? Punya agama di sini maksudnya dia bisa cocok nggak dengan orang-orang yang baik, mau belajar dari kebaikan orang lain, itu Potensinya yang potensi. tadi. Jadi bukan berarti lihat agamanya harus ustazah, harus kiai, harus ustadz, enggak. Tapi dia mau belajar nggak untuk jadi lebih baik dari sebelumnya, itu. Terus katanya gini, laki-laki yang baik diperuntukkan untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya. Itu jaminan dari Allah. Jadi bukan berarti terus misalnya mantan preman, terus nggak bisa dapet jodoh wanita baik, nggak juga. Sama-sama baik di sini adalah namanya jodoh kan saling mencocokkan. Sendal kanan kiri, ya kan? Fungsinya masing-masing dong. Benar-benar. Kalau yang kanan maju duluan, yang kiri ngalah di belakang. Sebaliknya gitu, nggak mungkin Ya, juga kalau melangkah itu dua-duanya. pocong dong Pocong begitu. dong Bang Jack. 17-an. Kalian berusaha menghibur aku ya. Aku bisa. Siapa juga pakai Oh gitu. Nah tadi pertanyaan itu belum kejawab tuh. Kalau Iya, misal kalau misalnya cerai ada tuh, yang Bang Jack. bercerai seperti itu, apakah jodohnya hanya sampai Sebenarnya detik gini. itu atau sebetulnya Jadi- bukan dia jodohnya? Masalah kalau mati itu semua rahasia. Ya. Nggak perlu diusahain kalau mati. Ya. Ya, diusahain pun nggak boleh Masa usaha doa mati. mati Bang Jack Iya kan? ada. Mati itu sirrun baina asror. Rahasia yang paling rahasia di antara sekian banyak rahasia Allah. Nah, jodoh sama rezeki ini ada dua pemahaman. Ada pemahaman Jabariyah, seakan-akan jodoh udah ditulis. Nggak usaha pun pasti berjodoh. Yang kedua, pemahaman Qadariyah, manusia harus berusaha. Nah, Manusia yang menentukan. Nah, kita ambil di tengah. Bukan sepenuhnya hak manusia, kita cuma berusaha, hasil serahin sama Allah.
Jadi cum harus tetap usaha. Jodoh gimana pun kita yang berusaha kan gini. Lita'arofu. Lita'arofu itu harus saling mencocokkan. Misalnya suami udah tahu nih istrinya nggak pernah ngurus rumah tangga. Kan harus dibilanginnya juga pelan-pelan. Iya. Nggak bisa terlalu frontal. Istri juga begitu, suami nggak kerja-kerja harus dibilangin. Nah sebenarnya lita'arofu tuh harus saling mencocokkan. Nah, Yang namanya menikah kan bukan kesempurnaan yang kita nikahi, Kekurangan. tapi kekurangan yang kita nikahi. Berarti ngomongin Bang Jack mah yang suami encum sebelumnya mah berarti jodoh encum dong. Tapi karena nggak cocok aja gitu jadinya kita yang bikin-bikin. Ya kalau udah nikah terjadi ijab kabul, serah terima antara si bapak kepada suami itu jodoh sebenarnya cum. Cuman awet atau enggaknya kita yang nentuin cum. satu orang bisa punya banyak jodoh nggak? Kalau ditentukan sama Allah satu di Lauhil Mahfuz satu. Tapi ketika terjadi perpisahan Allah sudah menyiapkan jodoh yang lain. Kalau yang laki-laki punya 4 istri, apakah Benar. jodohnya emang 4? Nah. Cintaku terbagi 4, cintaku terbagi 4. Banyak Satu aja amat. susah ya. Itu Sebenarnya gimana? jangan diartiin gini. Masalah jodoh udah ditulis. Kalaupun kita nggak berusaha pasti Allah kasih. Jodoh itu dia harus ditarik. Harus kita berusaha. Kayak tadi masalah kasus jodohnya Yang 4. kayak gimana? Apa tuh? Gitu gitu saya. Kalian colok-colekan berdua gara-gara aku lagi galau, aku nggak dicolek, aku nggak diajakin. Ya Allah. Itu gimana kalau yang punya Kalau 4? masalah jodoh istrinya sampai 4. Jadi gini, Allah itu sudah menentukan masing-masing jodoh sesuai dengan tulisan Allah di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis. Tapi sesuatu yang dirubah Allah itu karena kita yang merubah. Kita punya hak untuk merubah takdir Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah sesuatu kalau kitanya yang nggak ngerubah. Nah artinya kalau bisa sampai punya istri 4, ya karena memang pemahaman dia gitu loh. Terus masing-masing istri bisa nerima, kenapa enggak? Iya kan? Nah itu kan yang berlebih. Kalau yang berkurang, kekurangan misalnya sampai akhir hidup memutuskan untuk tidak menikah, Nah dosa itu yang atau nggak enggak boleh, ya? dosa. Karena menyempurnakan iman kita kan harus dengan menikah. Gitu. Makan dulu deh daripada ulang-ulang tuh para rugu. Mungkin aku memang harus menemukan, ibaratnya kalau misalkan dibilang jodoh itu kayak kerupuk ini ya. Maksudnya? Jadi maksudnya sesempurnanya nasi uduk ini nggak bakalan sempurna kalau nggak ada kerupuknya. Aduh. Sama kayak aku kalau misalkan nggak nemu jodoh aku. Jadi buat kamu yang merasa ingin menjadi kerupuk dalam bagian hidup aku, kamu kirim ke alamat yang tertera di layar kaca kamu ya. Siannya jadi kerupuk. Tadi kan disebutin katanya ada usaha, ikhtiar, dan doa. Betul. Untuk mencari jodoh, ikhtiarnya, usahanya dilakukan dan berkenalan, Iya. bersosialisasi. Nah, doanya Kalau minta fallback itu bisa nggak? ping, tadi ping. Fallback aku dong. Siapa tahu mau jodoh aku. Banyak banget yang fallback. Bener. Itu ada doa, ini titipan teman saya si Lia, masih jomblo sampai sekarang. Ada Oh gitu sih Lia yang bukan anak mana? Ada deh. Ivan, Hah? bukan masih jomblo, masih memilih. Masih memilih dan kebanyakan memilih itu. Nah, Itu Lia tuh, aku mah enggak. Iya. Tuh lihat tuh. Tuh, nomor absen berapa Lia? Nomor absen 2251042 ya. nah itu gimana? Kalau memilih itu Moto hidup, boleh. moto hidup apa? Biar miskin yang penting sombong. Jadi kalau udah ada jodohnya, doanya gini. Allahumma alif qulubana. Ya Allah, satukan hati kami dengan hati dia. Hati kamu, wah banyak kan dong. Hatiku Ulangin Bang Jack, ulangin. Allahumma alif qulubana. Bentar. Allahumma alif Mama jangan qulubana. merekam dulu nanti aku di record. Ini udah cepet kelar deh segmen 3. Balia udah catat belum Balia? Ini tapi penting semua pemirsa di rumah juga mungkin nungguin. Allahumma alif alif qulubana kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, satukan hatiku dengan hatinya sebagaimana engkau telah menyatukan hatinya seorang Adam dengan Siti Hawa. Itu kalau ada Bagus doanya calonnya. ya. Ada calonnya. Pantesan. Itu kalau ada calonnya. Wah, pantesan selama ini kayaknya kok kita nggak pernah bisa Itu tuh fotonya gue melihat. Jangan. Oh itu kalau udah ada jodohnya tuh Bang Jack. Hah? Pantesan selama Kalau ini udah ada berarti- Nggak, sebenarnya gini. Tadi ini pantasan kenapa? Iya selama ini aku salah doanya berarti Emang kalau doanya gitu. apa? Aku kan kalau misalkan udah naksir gitu. Ya Allah jika memang dia jodohku dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku lihat lagi sih. Lihat lagi coba. Usahain dong, usahain aja dikit. Deketin lagi. Keselip kali keselip sih. Ya. Itu doa maksa. Wah, kerap banget ya. Kerap Enggak banget. kan maksudnya meminta dengan segala kerendahan hati. Tapi maksa. Iya gitu. Enggak Tadi itu bener temen.
Dikit Ya Allah, sih. kalau dia jodoh aku, terimalah di sisiku. Kalau bukan jodoh aku, terimalah di sisimu. Suruh mati. Suruh mati. Itu pahit. Tapi itu tadi kalau sudah ada jodohnya minta didekatkan. Kalau bener-bener blank nggak ada Sama sekali nggak ada, itu salah orangnya. Kayak si Lia yang tadi itu. Salah orangnya. Hah, masa salah orangnya Bang Jack? Salah orangnya. Nah kalau belum ada yang cocok? Gimana salah Ya, Kak, orangnya? itu kan kasus Lia, ini salah orangnya. Oh, Lia yang anaknya Pak Haji Tatang ya? Sebenarnya gini, kalau kita belum ada jodoh sama sekali dalam setiap sholat, itu yang paling enak itu kita biasain zikir. Zikir setiap habis sholat punya zikir yang rutin, bukan seberapa banyak jumlahnya, tapi seberapa istiqomah kita konsisten menjaga zikir itu. Minta Zikir ke yang itu punya. diniatin untuk mencari ridhonya Allah. Tapi ada tuh sedikit nggak apa-apa, diselipin. Ya Allah, dengan kebiasaan zikir yang aku baca, mudah-mudahan Engkau dekatkan jodoh yang sampai sekarang ini belum ketemu. Sampai kapan seperti itu? Iya, sampai ketemu. Sampai ketemu. Atau enggak mungkin selain zikir juga bisa juga kita sering ini ya mandi di ladang gitu. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jadi mandi aja. Kalau ada jodoh kita panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Iya. Aku lagi sedih. Tapi yang namanya Lia udah mau nikah loh bulan Januari. Subhanallah. Kamu pengkhianat Lia. Iya, tapi nggak tahu tahunnya tahun berapa itu. Nah, yang penting Januarinya. Oh, tapi yang jelas insya Allah Allah sudah memberikan jodoh kita masing-masing, entah di mana itu. Maksud gini, Allah itu hanya memberikan hasil buat orang yang usaha. Jadi selama kita berusaha sesuai dengan maksimal yang kita punya, nah Allah akan memberikan gitu loh. Nah permasalahannya kalau sekarang kita udah terlalu pusing dengan banyak pilihan. Karena untuk cari yang sempurna nggak Ya ada. bisa gimana maksudnya sekarang itu jadi beban tersendiri lah buat bunga desa seperti aku gitu. Oh. Ya bukan mau aku juga kalau misalkan aku harus milih gitu kan. Pasti ini ganteng banget nih yang di sini nih. Ya sampai Pasti keren dipertahankan banget nih. banget sampai Sampai nangis kayak maksudnya gini. Cuman di antara sekian banyak gitu, maksudnya yang berusaha merebut cinta aku kan, maksudnya aku cuman kepincut sama dia doang gitu. Karena gini kan tadi kalau kata Bang Jack kan harus menyeimbangkan kan. Bener-bener. Iya. Ya kan, kalau misalkan yang ibaratnya bisa dibilang Beauty and the Beast lah. Ibu yang bisnya tuh beauty-nya. Aku beauty. Oh, bisnya bis apa? Bis Damri. Ustaz ini sama Kak ketawa ngomong Iya. perasaan Ya aku. Allah. bener. Itu tadi yang itu kalau misal kita ada pilihannya dua dengan cara istikharah mendapatkan Kalau banyak banget pilihannya. pilihannya gitu. Istikharah. Aku boleh unfollow mereka enggak? Kalau banyak itu pilihannya ada 5 gitu. Nah itu yang. Cuma nah, 5. Oh my God, that's too bad. makanya kan tadi udah dikasih tahu sama Rasul, dikasih arahan. Lihat hartanya, Iya, iya, iya. lihat Ada keturunannya, kriteria terbaiknya. lihat cantik atau tidaknya. Yang Iya. terakhir, lihat dong potensi baiknya. Tapi yang paling utama dilihat harus apanya? Tadi kan itu ada 5. Itu diurut atau misalkan bisa random gitu, yang penting semuanya ada. Udah dijelasin Bu agamanya. Yang Agama. pertama ya kan gitu agama. Prioritasnya Soalnya kan agama. Pertama kan dibilangnya harta dulu gitu. Enggak itu dulu. Nah, itu berarti berurut kan. Iya boleh. Aku kan lagi galau jadi nggak apa-apa dong. Tapi alhamdulillah akhirnya aku tahu. Lihat dong Jangan, sekarang jangan. lihat dong. Itu siapa sih calonnya kayaknya yang itu? Coba. Siapa sih? Ya, ini mah kita kenal. Aus. Ini si Hansi bukan? Hasib. Hah? Ini kata lu bukan sih? Ya Allah, ngapa begitu si Ansip? Mukanya. Itu ngapain di sini? Ya ampun, malu. Ini Katanya makanya banyak ada kemaluan malah. ini ada auratnya nih, lihat nih, dia kemana-mana menanggung malu. Ini yang bikin kamu galau tuh ya Allah Hansi. Kira Kirain gue siapa? Kayak Brad Pitt. Mantep ya fotonya ya. Mantep. Fotonya. Ini kenapa? Abisnya kalau aku lihat dia tuh cuma satu-satunya aku yang bisa lihat dia, aku tuh ngerasa kembung gitu. begah gitu Kan ya. pas saling melengkapi, aku kembang di desa ini, aku ngeliat dia kembung. Kembang dan kembung.